kita jumpa lagi di minggu pagi ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Pada minggu pagi ini kita akan melihat firman Tuhan dari Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-18 sampai 27. Untuk itu kita masuk dalam doa untuk meminta pertolongan Tuhan, menjamah hati pikiran kita, membuka hati pikiran kita untuk kebenaran firman-Nya bagi kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau baik bagi kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, buka hati pikiran kami, teruskan firman Tuhan dalam hati firman kami, dan berbuah untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu di dalam dan melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini kita lihat dari Yohanes pasal 15, secara khusus dari ayat 18 sampai ayatnya ke-27. Tapi saya akan menyinggung juga dalam bagian yang lain. Saya memberi judul dalam renungan kita di minggu pagi ini, yaitu mengikuti Yesus itu pilihan. Pilihan. Sekali lagi, mengikuti Yesus itu adalah pilihan. Jemaat terkasih, saya mengajak kita melihat dalam Yohanes 15 itu. Di dalam pasal 15 ini, Yesus berbicara tentang 3 pokok penting. Yang pertama itu berbuat. Sebagai orang percaya harus berbuat. Perhatikan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yang kedua, Yesus berbicara dari ayat 9 sampai ayatnya ke-17 tentang kasih. Artinya ada hubungan dengan bagian pertama. Dua yang Yesus maksudkan adalah tentang kasih. Karena di dalam kasih banyak hampir kesempurnaan dari apa yang Tuhan perintahkan bagi kita terkandung di dalam kata atau kalimat kasih. Kemudian yang ketiga, kehidupan di dalam kasih itu juga pilihan. Pilihan. Nah, oleh karena itu di dalam bagian yang ketiga dalam pasal 15 ini Yesus berbicara tentang pilihan. Saya bacakan atau mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat 18 sampai 27. Ayat 18 sampai 27. Ada beberapa pokok penting terkait dengan pilihan itu. Pilihan dalam mengikuti Yesus. Yang pertama, perhatikan ayat 18 sampai 19. Berbicara tentang posisi orang-orang percaya yang telah dipilih Allah untuk menjadi bagian yang diselamatkan, yang telah dipilih Allah untuk menjadi anak-anaknya. Kemudian perhatikan dalam bagian yang berikut. Nah, ini di sini berbicara tentang pilihan untuk apa yang harus kita lakukan. Ayat 18 dan 19 berbicara tentang pilihan dari sisi Tuhan. Pilihan dari sisi keselamatan, artinya saudara dan saya sudah diselamatkan. Kemudian bagian-bagian berikutnya dalam ayatnya ke-20 sampai ayat 27 berbicara tentang pilihan. Dan dalam realitas hidup, bagaimana kehidupan itu sendiri. Oke, saya bacakan ayat 18 sampai 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripadamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Jadi Yohanes pasal 15 ayat 18 dan 19 itu bicara tentang pilihan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita terkait dengan keselamatan. Dan pilihan ini tentu mengandung resiko
yaitu suatu penolakan dari dunia kepada saudara dan saya yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi miliknya. Perhatikan baik-baik di situ. Mengandung penolakan dari dunia atau menimbulkan penolakan dari dunia dalam bentuk kebencian. Kemudian perhatikan lagi ayat 20. Sekali lagi ayat 20 sampai 27 ini bicara tentang bagaimana pilihan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan aplikasi pilihan itu di dalam kehidupan kita itu terkait dengan pilihan kita secara pribadi untuk bagaimana kehidupan kita terkait dengan pilihan yang dilakukan oleh Allah. Perhatikan ayat yang ke-20. Pilihan untuk melakukan hukum Taurat atau firman Tuhan atau tidak. Jadi sekali lagi ini ayat 20 sampai 27 itu berbicara tentang sikap hati kita untuk memilih mau taat atau tidak kepada posisi kita yang telah Tuhan pilih untuk menjadi miliknya. Karena sementara kita masih hidup di dalam dunia, tentu kita tidak bisa terlepas dari banyak pilihan yang harus kita ambil di dalam melakukan atau menjalankan kehidupan iman percaya kita. Nah, pilihan yang pertama kita apakah mau atau tidak, apakah ingin atau tidak untuk selalu konsisten di dalam melakukan atau mengikuti petunjuk-petunjuk ajaran-ajaran firman Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Ku. Perhatikan bagian terakhir dalam ayat 20. Bagian pertama dalam ayat 20 itu masih terkait dengan konsekuensi. Kita menjadi pilihan Allah untuk diselamatkan, ditolak oleh setan iblis, ditolak oleh dunia, ditolak oleh manusia. Karena posisi kita telah berbeda dengan dunia ini. Tidak lagi ada persamaan dengan dunia ini. Nah, sehingga menimbulkan kebencian dan penolakan. Nah, sekarang kemudian selain kita sebagai orang percaya yang sementara hidup dalam realitas perjuangan untuk kehidupan kita ini mengandung pilihan untuk apakah kita setia atau tidak di dalam melakukan seluruh hukum Tuhan yang Dia berikan kepada kita untuk membimbing, menuntun, menolong, menerangi perjalanan hidup kita. Dan ini menyangkut pilihan apakah saudara mau menurut firman Tuhan atau tidak. Kalau saudara tidak mau menurut firman Tuhan, maka tentu dalam perilaku itu terkait dengan pemberontakan, ketidaktaatan. Nah, ketidaktaatan dan pemberontakan ini hanya dilakukan oleh orang yang bukan dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Tetapi kalau kita yang sudah dipilih Tuhan untuk diselamatkan, saudara dan saya harus melakukan atau menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dalam konteks ini adalah tentang kasih. Nah, Bapak Ibu kalau melihat tentang kasih itu banyak menyebarkan bentuk-bentuk kasih itu di dalam Galatia. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 13 definisi tentang kasih. Seluruh kebaikan itu mengandung kasih. Seluruh kebaikan yang mulai dari Allah dan kita lakukan karena ini menyangkut kasih agape. Seluruh sesuatu yang baik itu mencerminkan kasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan pilihan kita untuk apakah kita taat atau tidak. Itu perhatikan ayat 21. Apakah kita di dalam kehidupan sebagai orang pilihan Allah mau memilih untuk mengenal Dia secara baik atau tidak, yaitu Yesus. Perhatikan ayatnya yang ke-21. Tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Nah, sekali lagi orang yang bukan di dalam kategori pilihan Allah untuk diselamatkan, tentu tidak mungkin mereka berusaha untuk belajar mengenal tentang siapa itu Allah. Tidak mungkin mereka akan belajar mengenal tentang siapa itu Kristus. Beda dengan saudara dan saya, harus harus belajar untuk mengenal pikiran, hati Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak bisa tidak. Supaya semua perjalanan hidup kita, semua pikiran kita, semua tindakan kita, semua sikap hati kita harus mencerminkan apa
yang ada di dalam hati dan pikiran Allah untuk saudara dan saya. Dan ini pun mengandung pilihan, Bapak terkasih. Saudara sebagai orang percaya, saudara sisi Allah sudah dipilih. Tetapi sebagai orang percaya masih hidup dalam dunia ini, apakah kita mau memilih untuk konsisten, belajar mengenal Dia atau tidak? Ini pilihan. Kemudian yang berikutnya Bapak terkasih dalam Yesus Kristus, ayat 22 sampai 25. Pilihan untuk tetap mencerminkan kasih sayang kita kepada Allah atau tidak. Apakah perilaku hidup kita ini merupakan cermin dari penolakan, meskipun dalam ungkapan tidak muncul dalam kehidupan saudara untuk menolak Tuhan berbagai kalimat, tetapi sikap dan tindakan itu juga bisa juga mencerminkan penolakan, pemberontakan. Nah, perhatikan ayat 22 dan 25 saya tidak bacakan. Kemudian ayat 26 dan 27. Apakah sebab ingin untuk memilih menjadi saksi bagi Dia atau menjadi pecundang? Perhatikan ayat 26 sampai 27. Ini semua adalah pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Karena berbicara tentang masa depan, saudara sudah ada pilihan Allah, itu tidak mungkin tidak kalau saudara meresponi pilihan Allah itu untuk keselamatan. Tapi menjadi persoalan dalam etika, realitas hidup, banyak pilihan yang harus kita lakukan sebagai cermin untuk ketaatan atau tidak, pengorbanan kepada Dia atau tidak, kesetiaan kepada Dia atau tidak. Ini semua menyangkut pilihan dalam kehidupan dunia nyata sekarang ini. Jadi ada dua kesimpulan penting di dalam bagian ini, ayat 18 sampai 27. Yaitu tentang posisi hubungan kita dengan Tuhan, kita telah menjadi miliknya. Dan yang kedua, bagaimana pilihan dalam keseharian kehidupan yang harus kita lakukan atau buat. Dua hal ini, satu sisi dari Tuhan, sisi lain dari kita, untuk meresponi pilihan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, kita juga harus memilih apakah taat, apakah setia atau tidak, baik kepada Dia melalui firman-Nya dan seterusnya. Jadi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua pilihan-pilihan itu tentu juga terkait dengan suatu sikap di mata Allah. Kalau kita memilih untuk setia, kita memilih untuk terus belajar mendalami, memahami Dia, kita memilih untuk menjalani hidup dalam perintah-perintah kebenaran firman-Nya, kita ada kepada firman-Nya, tentu akan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sisi lain membawa konsekuensi dibenci oleh dunia. Perhatikan dalam ayat 18 sampai 19 dan 20 bagian B. Yang kedua, kalau kita memilih dalam sisi perbuatan hidup sejalan dengan dua dunia, maka tentu kita mengecewakan Tuhan. Begitu. Jadi pilihan-pilihan ini harus kita lakukan sebagai orang yang telah dipilih. Dan tentu jangan sampai pilihan itu keliru. Karena kalau pilihan keliru, maka kita memposisikan diri sebagai orang yang dipilih Allah tetapi tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini pengajaran yang sangat tegas sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan. Pilihan untuk dibenci dunia atau pilihan untuk diterima Tuhan dalam kehidupan sebagai orang pilihan Allah yang telah diselamatkan. Jadi ini sebenarnya pengajaran yang tegas, pengajaran yang sangat tegas, sangat jelas untuk kita memilih tetap setia atau tidak, tetap taat atau tidak kepada Tuhan. Pilihan untuk sungguh-sungguh berpihak kepada Tuhan atau tidak. Pilihan untuk kita tetap menyenangkan Tuhan atau tidak. Nah, bagian ini juga Yesus sangat jelas, tegas berbicara tentang standar kehidupan rohani yang sangat tinggi di mata Dia. Ini sekarang masih yang pilihan. Pilihan untuk tetap komitmen dengan Tuhan, maka itu tentu membawa konsekuensi kepada kita bagaimana memelihara, berusaha untuk menemukan kehidupan standar kehidupan rohani kita di mata Tuhan yang
tinggi. Yesus juga berbicara tentang sikap rohani yang radikal, sikap pilihan yang radikal dalam mengikuti Dia. Yesus juga berbicara tentang pola hidup yang tegas dan tidak kompromi dengan dunia. Kalau kita perhatikan baik-baik bacaan-bacaan, jadi saya ajak Bapak Ibu nanti membaca bagian ini baik-baik hubungan dengan renungan kita pagi ini. Jadi dalam ayat 18 sampai 27 Yesus juga berbicara tentang pola hidup yang tegas dan tidak kompromi dengan dunia dalam kehidupan sebagai orang pilihan Allah yang sementara berjalan di atas dunia ini. Tetapi sisi lain, Bapak Ibu, kalau berjalan dengan panca indera, kehidupan rohani yang kuat, berjalan dengan kepekaan, maka Bapak Ibu akan melihat suatu perbedaan yang nyata dalam realitas hidup kita. Di mana dunia hari ini sangat berbeda. Ini sedikit orang membangun hidup di bawah standar.